Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Allahu Akbar. Kita akan belajar banyak pagi hari ini. Kenapa? Karena aduh ngeri ya Ustaz Maulana, kalau diperhatiin lingkungan sekarang tuh apa ya? Cukup bisa dibilang mengerikan. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus selalu menjaga anak. Kalau bisa 24 jam. Tapi tidak bisa 24 jam Ustaz Maulana, kan kita sibuk. Tenang. Sebenarnya ada amalan yang bisa kita untuk menjaga anak 24 jam. Ada dong. Kita bahas gimana? Oh, iya juga ya. Temanya apa yang bagus ya? Temanya ini aja. 1, 2, 3. Amalan menjaga anak 24 jam. Sebelum kita membahas itu ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat nih. Iya. Hai Kak Intan. Nanti aku mau nanya sama Kak Intan ya, dari sisi seorang psikologi ya. Iya, boleh. Oke, ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat. Ya ini viral nih. Pulang ngaji ditikam. Aduh, kita lihat tayangan aja Mas, silakan. Terjadi di Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Penikaman hingga menyebabkan korban tewas tersebut terjadi pada Rabu malam, sekira pukul 18:30. Ketua RT 04 Ciberem, Asep Dian, mengatakan aksi dilakukan saat korban berjalan sendirian di gang sepi. Tak ada saksi yang melihat tindakan tersebut, namun aksi pelaku berhasil terekam dalam kamera CCTV. Nauzubillahiminzalik. Ini harus kita bahas jamaah yang ada di rumah ya, dan harus kita pelajarin dari sisi agamanya oleh guru-guru kita. Nanti ada dari sisi psikologi juga ya, dari Kak Intan Erlita nanti ya. Aku tanya-tanya ya. Tapi untuk yang pertama jamaah, sebagai orang tua pasti kan kita harus membekalkan sesuatu ya kepada anak ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti tayangan berikut atau hal-hal lainnya yang membahayakan deh. Untuk itu Ustadz Syam kira-kira apa nah harus kita bekalkan ke anak-anak kita Ustadz Syam? Baik. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Pak Kiai, Ustaz Maulana, Kak Intan dan Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin seluruh jamaah untuk ikut serta membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Masya Allah, mudah-mudahan dengan membaca doa ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dengan perlindungan. Karena siapa yang membaca doa ini ketika melihat suatu musibah, insya Allah Allah akan menghindarkannya dari musibah yang sama. Jadi melihat tayangan tadi langsung kita baca tadi itu doa Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ketika lihat tayangan yang viral, ada suatu kejadian, ada satu musibah, ada suatu kecelakaan, kita bukan hanya membaca na'udzubillahi min dzalik, tapi kita membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Janji Nabi, siapa yang membaca doa ini dia akan terhindar dari musibah yang sama. Melihat kebakaran, melihat apapun itu, membaca doa yang seperti yang tadi kami bacakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tidak lupa kita bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan atau apa yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita ketika dalam keadaan darurat atau ketika dalam keadaan keluar rumah? Yang pertama, jangan pernah lupa untuk membaca doa keluar rumah yang diajarkan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Simple, dari TK, dari SD sudah diajarkan. Tapi ternyata doa ini memiliki makna yang luar biasa. Allah menjawabnya dengan mengatakan, Hudita wa kufita wa wukita. Allah kasih tahu kita dengan menjawab doa kita dengan mengatakan, Hudita, engkau telah diberikan petunjuk. Wa kufita, engkau telah diberikan kecukupan. Wa wukita, dan engkau telah diberikan perlindungan. Jadi yang pertama doa. Tentu saja doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya bagi seorang yang beriman. Jadi keluar rumah nggak perlu bawa senjata apapun itu, tapi keluar rumah membawa senjatanya seorang beriman, yaitu doa. Itu yang pertama.
Yang kedua, mengajarkan agar anak keluar rumah tidak sendirian. Walaupun musibah itu kita kadang tidak terduga-duga. Tadi sudah berjalan berduaan, ketika masih berduaan belum diserang. Ketika sudah berpisah di gang yang sama, barulah diserang oleh seseorang yang ternyata kalau kami baca berita yang ada, motifnya adalah meminta handphone awalnya. Awalnya minta handphone, tidak diberikan karena yang tidak bawa handphone, orang pergi mengaji, orang bawa Quran, bawa Iqra, nggak bawa handphone, nggak dikasih, lalu ditikamnya, subhanallah. Maka jangan pernah berjalan sendirian, kalau bisa berjalan bersama mahramnya, kalau tidak bisa jangan sampai berjalan sendirian. Maka subhanallah, insya Allah dengan seperti itu ada keraguan daripada orang-orang yang berniat jahat. Karena kejahatan itu bukan karena adanya niat saja, tapi karena adanya kesempatan, begitu kata guru-guru kita. Ya, subhanallah. Kemudian hampir kepancing mancing. itu guru-guru kita juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang mesti kita yakni ajarkan kepada anak-anak kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari seluruh orang tua yang hadir, bahwasanya hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan kecuali kebaikan itu akan berbalik kepada dirimu. Jadi jangan pernah kita sebagai manusia berbuat zalim kepada orang lain, karena kezaliman itu akan terbalas, ya. Jadi kita berusaha terus berbuat baik kepada orang lain, walaupun kita lihat pada kenyataannya banyak kok orang baik malah yang dijahatin, orang baik malah yang dizalimin. Yang jelas kita selalu berniat baik terhadap orang lain, jangan pernah berniat buruk terhadap orang lain, apalagi sampai melakukan kelakuan yang buruk terhadap orang lain. Karena kita kadang-kadang menganggap bahwa anak kita terbuli, padahal dia yang membuli orang lain. Jadi ajarkan anak kita agar tidak menjadi seorang pembuli. Wallahu taala alam. Terima kasih Satya. Sama-sama Sony. Penjelasannya. Berarti berdoa, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa anak-anak jangan dibiarkan berjalan sendiri, ya. Betul. Kira-kira perlu diajarkan keberanian juga nggak sih Ustadz Maulana? Maksudnya biar tanpa orang tua pun, jadi dia kayak bisa ngelindungi diri sendiri gitu. Oke, loh. apakah orang tua harus mempersiapkan diri anak supaya bisa jadi berani? Cara ngajarinnya gimana? Oh, cara ngajarinnya. Mbak Intan, izin. Masya Allah. Pak Yai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai orang tua yang memiliki 3 tugas, menafkahi, mendidik, dan melindungi. Kata melindungi di sini sebenarnya kita sebagai orang tua, memang tadi di awal kita sudah sampaikan bagaimana seseorang tua itu 24 jam melindungi anak. Dengan cara apa? Apakah kita harus ikut sampai ke sekolahnya? Apakah sampai kemana? Nah, anak-anak itu butuh diberikan kekuatan untuk dia bisa mandiri, dia bisa berani. Keberanian inilah yang harus dimunculkan dari sosok anak dengan kalimat-kalimat positif, dengan cara mengajarkan berpikir positif. Jangan membuat anak takut atau awas nanti ada sini, nanti ada hantu, Jadi kita sendiri yang membuat ini anak itu tidak berani. Bukankah kita dalam Islam diajarkan umur 7 tahun sudah diajarkan sholat, umur 10 tahun sudah dipisahkan tempat tidurnya. Berarti dari usia 10 tahun sudah diajarkan anak untuk bisa berpikir positif, dalam artian mandiri, berani. Berani untuk apa? Untuk mengetahui dirinya bahwa dia pun harus punya keahlian. Makanya menggali, mengasah bakat anak. Makanya ada 4 yang harus diajarkan anak supaya anak itu bisa berani juga, ya. Yang yakni ajarkan dia memanah, berkuda, bergulat, dan berenang. Dalam artian 4 ini, bagaimana metode dalam agama Islam, bagaimana anak itu bisa berani ketika dia di air, ya. Jadi ada kekuatan, dia punya keahlian, dia punya kemahiran, sehingga dia bisa berani untuk membela dirinya, berani untuk menghadapi situasi dan sebagainya. Dan ada lagi, jadi pembiasaan, membiasakan anak untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi berani bertanggung jawab itu penting juga, bukan hanya berani untuk apa. Ingat ya, anak diajarin untuk bersilat, bukan untuk memamerkan, untuk sombong, enggak. Untuk ya olahraga, dengan refleks sendiri akan untuk menjaga diri kan. Karena kenapa? Ya namanya orang tua, sampai di mana sih kita jagain ya? Jadi harus bisa dibekali. Ini anak saya keluar daerah aja, aduh, deg-degannya. Tiap hari telepon-telepon gimana nih? Kalau lihat handphone lagi,
Jadi ada pengawasan. Bentuk pengawasan itu bagaimana kita tadi sudah didoakan, diberikan amalan, tapi harus ada namanya bentuk pembelaan diri dengan apa? Memberikan keahlian kepada mereka. Ada namanya mohon maaf, tanggung jawab atas dirinya dan juga nih bisa bertanggung jawab atas orang-orang di sekitarnya. Kadangkala justru dia yang membahayakan orang, bukan dia dibahayakan. Kan ada juga tuh anak-anak yang jahil ya. Betul. Jahil sama adiknya. Sebenarnya enggak. Cuma jahil aja. Jahil aja iseng ya. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa itu pasti akan sulit diatasi. Iya. Mau dikasih tahu, dia sok tahu lagi. Nah, kemudian bahkan tidak mau mendengarkan ucapan orang tua. Kayak gitu boleh dibentak nggak sih sebenarnya? Kalau gitu sih. Kak Intan aja kali. Kak Intan, boleh nggak sih sebenarnya ngajarnya tuh kayak dibentak gitu, takut salah kan. Waduh, gimana nih Biar Ustadz dia ya? ngerti tujuannya kan, maksudnya biar keamanan dia juga gitu loh. Iya, ini Ustadz Maulana, Kiai dan Ustadz Syam izin ya Intan menjawab nih, Masya Allah nih di depan guru-guru semua nih menjawabnya. Jadi gini, kalau dari ilmu psikologi ya, membentak anak itu sebetulnya tidak disarankan, tapi orang tua itu harus berlaku tegas karena kadang-kadang sayang yang berlebihan tuh bisa bablas ya. Justru itu melumpuhkan apa? Jiwa fightingnya anak kita. Anak itu butuh loh untuk berjuang, anak itu butuh loh harus tahu ini lawan, ini kawan, itu tahu. Nah, insting itu biasanya dibentuk dari rumah. Kalau anak yang terlalu sering dibentak, akhirnya insting dia untuk bertahannya nggak ada. Karena kenapa? Orang tuanya sendiri yang mematikan. Nah, ini harus dipahami sama orang tua ya. Kalau orang tua yang setiap hari membentak anaknya, tanpa sadar kita tuh membunuh neuron-neuron yang ada di otaknya anak kita. Nah, ini bahayanya. Jadi ketika dia dibentak, dia diam karena dia terbiasa di rumah dibentak. Jadi begitu ada orang yang membentak dia di luar, dia nggak punya daya untuk melawan. Dia nggak punya daya untuk membentengi dirinya. Jadi ingat ya, kita nih orang tua memberikan pola asuh itu bukan hanya untuk hari ini, tapi bagaimana kita membentuk generasi buat anak kita di masa depan. Bukan sekarang bertarungnya buat di 10-20 tahun mendatang. Kalau tadi Ustadz Maulana mengatakan, sampai kapan sih kita menjaga anak kita? Benar banget, karena panca indera kita terbatas ya. Cuma bagaimana membentak ini harus dihilangkan dengan kata tegas. Tegas itu artinya apa? Tegas kalau anak salah ya tetap harus dihukum ya, tapi hukumannya yang mendidik, tujuannya biar anak jerah dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Makasih ya Kak Intan ya, dari sisi psikologi aku sedikit banyak tahu. Tapi sebagai orang tua kayaknya nggak puas kayak gitu, harus banyak nanya lagi pakai, maksudnya cara ngerawat anak, ngejaganya juga gitu supaya anak tuh ya kayak hal-hal kayak gini terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Selain tadi doa yang Ustadz yang bilang atau keberanian yang tadi Ustadz Maulana ajarkan juga gitu Pak Kiai. Benar, saya nih? Iya, silakan Pak Kiai. Mohon izin Kak Sony, Pak Kiai Maulana, Kiai Syam juga, Kak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'du. Pemirsa Indonesia, Islam tu indah, jamaah wa jamaah, alhamdulillah. Ada kata tutsuri handayani ing madiu mangun karso ingar sosung tolodo. Ingar sosung tolodo ing madiu mangun karso tutsuri hayanti handayani. Depan anak beri contoh yang baik. Ya Kak Intan. Anak pada maju berikan semangat dong. Dan anak pada mundur kita dorong. Itu manfaat fungsi orang tua. Sebetulnya pernikahan kemarin merinding saya. Tidak ada yang mau terjadi musibah. Yang memang dunia ini adalah darul imtihan. Dunia ini tempat ujian. Ma'asoba min musibatin illa bisnillah. Wa ma yu'min billah. Ini ternyata wa ma yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi musibah ini terjadi karena adalah izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, dan nanti iman itu akan memberikan petunjuk kepada hati manusia itu. Nah, untuk menjaga anak, supaya anak itu stabil, tidak hanya dalam negeri, luar negeri, sekolah, it's okay, no problem. Ada, saya pernah ingat guru saya pernah ngomong tuh bicara kepada saya, Ki Haji Masyuri, Dr. Masyuri Syahid MA, dia mengatakan, Agus Dermawan, kalau punya anak tanamkan tuh tubutun ainudujul akidah, kemantapan ideologi.
Akidah yang tinggi. Di mana saja ittaqillah haitsuma kunta, dia berada, tetap dia konsisten, dia istiqomah. Yang kedua katanya, selain akidah thubut ainudujul akli, mantapkan rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi. Jadi bisa memilah dan memilih akan surga neraka, akan baik buruknya. Tadi kayak Maulana bilang supaya nggak jadi bukan dijolimin, malah dia nggak zolimin orang. Yang ketiga, thubutun ainudujun nafsi, kemantapan jiwa, ombak dan badai, halilintar menggelegar, angin puting beliung, karang tengah laut, silakan anjing mengonggong, kafilah berlalu. Masya Allah, kan begitu. Jadi kuat mentalnya. Nah, kemudian jangan lupa tuh yang keempat, thubutun ainudujul istimai. Agus Dermawan, jangan lupa tuh mantapkan tuh sosiologi sosial, berjiwa istiqomah, kemudian jiwa yang bermasyarakat supaya dia tidak ansos. Nah, oleh karena itu kalau anak ini 4 hal sudah ditanamkan, dipagerin dengan akidah, dengan ilmu, dengan juga jiwa yang kuat, juga dengan sosial, hidup bermasyarakat, percaya deh, itu anak akan punya jiwa yang sense of belonging, rasa memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab dong. Tadi Kiai kita mengatakan tanggung jawab. Akan punya nanti sense of security, punya jiwa yang tenang, aman, damai, tentram. Amin dong. Amin. Ya Allah. Itulah jiwa kita, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang on call, yang anytime already standby, siap pakai di masa kini, di masa yang akan datang. Subhanallah, Rijal God pemuda hari ini dicetak menjadi pemimpin di masa akan datang. Cakep. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Kiai. Allahu untuk Akbar. penjelasannya, Subhanallah. ya Allah. Siap. Ustaz Maulana aja deh bacain deh. Aku yang bacain ya. Dari Instagram siapa tuh? Pertanyaan dari Instagram siapa tuh tadi? Instagram @dimas Di mana aja. di mana saja. Oh, di mana saja. Di masa aja. Di masa Di mana aja. saja. Dibalik sama Di dia. mana saja. Ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Kak warahmatullahi Sony dan Kak Pairus lagi sibuk, aku bersedia jagain Ejas. Waduh. Buat selamanya juga nggak apa-apa, ikhlas kok. Waduh. Jagain selamanya maksudnya gimana nih? Gimana tuh? Aku jadi bingung. Udah dinikahin kali ya? Tuh, iya. Jagain Ejas lagi, Ejas. Ejas. Selamanya. Nothing tulus lagi. Nanti aku pikir dulu. Udah ada yang mau ngelamar Ejas kali ya? Enggak, jangan dulu. Masih kecil. Udah mau punya cucu Enggak, katanya enggak tadi. usah. Jamaah tetap di Islam Baru lahir kemarin, baru lahir. Enggak. Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.